Selamat pagi Pak Rizal. Selamat pagi Pak Irawan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak Rizal? Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Rizal. Sebelum kita mulai hari ini kita hanya punya waktu 15 menit. Pak Rizal, tujuannya apa kira-kira untuk pertemuan kita kali ini? Kita akan ngobrol apa Pak Rizal? Oh iya Pak Irawan, ini saya mau konsultasi, mau diskusi dengan Pak Irawan untuk mencari solusi ya. Kebetulan ini ada permasalahan sedikit terkait kelulusan siswa di lembaga kami. Jadi Siap. itu Pak. Ya, bagaimana Pak Rizal? Jadi untuk kelulusan siswa di sekolahan kami, kebetulan sekolahan kami SMK. Jadi saya melihat perbandingan dengan sekolahan lain di sekolahan kami untuk penyerapan lulusan ke dunia industri masih sangat minim untuk daya terserapnya alumni kami ke di industri atau di perusahaan di sekitar sekolahan kami. Jadi itu gitu. permasalahan intinya itu Pak. Jadi di situ itu seharusnya siswa SMK itu setelah lulus itu terserap oleh industri atau lahanan pekerjaan yang memang dibutuhkan oleh anak-anak gitu Pak Rizal ya. Tapi sejauh ini ternyata antara dasen dan dasolen, antara keinginan dan harapan ternyata berbeda begitu Pak Rizal ya. Jadi intinya anak-anak itu ternyata faktanya di lapangan itu kurang terserap begitu Pak Rizal ya. Iya. Oke. Kemudian kenapa kira-kira Pak Rizal ya? Sejauh ini apakah Pak Rizal sudah punya gambaran? Kira-kira kenapa ya Pak Rizal ya? Kalau coba kita analisa begitu Pak Rizal. Oh iya Pak. Jadi setelah saya saya identifikasi ya terkait permasalahan tersebut, ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi itu. Yang pertama menurut saya kurang diaktifkan atau diberdayakan secara intens BKK ya, berusaha gitu. kerja khusus ya. Yang kedua mungkin perlu diadakannya pelatihan skill lulus untuk alumni kami ya, biar nanti bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lain dalam proses tes di perusahaan-perusahaan. Oh begitu. Di antaranya itu intinya Pak. Oh gitu. Jadi ini ada indikasi bahwa BKK-nya di sekolah tersebut kurang berjalan dengan optimal begitu Pak Rizal ya? Iya Pak, betul. Oh, jadi dengan ketidakoptimalan ini tentu saja kira-kira ada dong semacam hal-hal yang bisa mengoptimalkan daripada BKK ini. Dari sini Pak Rizal adakah sedikit gambaran yang selama ini dalam benak Pak Rizal kira-kira BKK ini bisa berjalan dengan efektif, berjalan dengan normal, berjalan dengan baik begitu Pak Rizal? Ya, jadi mungkin yang pertama ya, biar berjalan efektif, kebetulan jarang BKK dengan semua guru untuk evaluasi atau koordinasi jarang. Mungkin itu perlu diefektifkan lagi ya, 1 bulan sekali atau gimana ya, dengan semua elemen di lembaga ya, untuk evaluasi atau koordinasi terkait tupoksi pengurus BKK masing-masing, biar nantinya semua pengurus ketua sampai bidang-bidang itu berjalan efektif kalau mengetahui tupoksinya. Tentunya ya peran kepala sekolah selaku penasihat BKK untuk mengoptimalkan atau menyelenggarakan tersebut ya, untuk evaluasi atau koordinasi tiap bulan misalnya ya, atau mungkin
kalau memang kepengurusan BKK sudah habis periodenya karena ada periodenya, ya segera mungkin perlu restrukturisasi kepengurusan biar ada penyegaran pengurus di situ. Iya. Ngomong-ngomong BKK ini Pak Rijal ya, kemudian Pak Rijal rupanya punya ide-ide cemerlang, ide-ide brilian, ide-ide yang kira-kira sangat-sangat membangun sekali Pak Rijal. Sejauh ini apakah Pak Rijal sudah masuk dalam struktur BKK tersebut? Di mana BKK yang seharusnya bisa menjadi mesin penggerak, menjadi lokomotor agar lulusan-lulusan dari SMK ini bisa diterima oleh instansi atau industri-industri ketika mereka sudah lulus. Jadi mereka bisa terberdayakan begitu Pak Rijal. Adakah Pak Rijal sudah masuk di struktur itu, Pak Rijal? Ya, untuk di struktur BKK kebetulan belum ya, belum Oh masuk. belum. Iya, Iya. belum masuk karena cuma berapa guru yang ada di situ, 4 sampai 5 guru saja ya. Itu sudah pilihan dari pimpinan kami ya. Jadi belum ada di struktur ya. Untuk tadi rencana aksi ya, atau ide-ide ya. Kalau menurut saya mungkin nanti bisa bisa diperluas ke perusahaan-perusahaan terkait kita MOU ya. MOU karena untuk selama ini MOU hanya sebatas tempat anak-anak magang atau prakerin. Mungkin nanti ada MOU sejenis yang isinya untuk menyerap alumni kita. Jadi nanti kalau sudah MOU pasti nanti kalau ada lowongan, kalau melihat lembaga yang lain yang sudah MOU itu pasti diprioritaskan setiap ada lowongan. Jadi itu MOU ya selama ini ada MOU, tapi selama ini kadang ikut BKK sekolah lain atau mungkin ada info dari Dinas Tenaga Kerja untuk inisiatif sendiri itu masih belum. Padahal di kecamatan sekitar ya kebetulan di perbatasan lembaga kami itu ya, perbatasan dari 3 kecamatan, Prigen, Pandaan, Sukoharjo. Itu banyak sekali perusahaan sebenarnya. Tapi kok kenapa masih banyak alumni kita ya yang masih banyak menurut saya ya masih menganggur belum bekerja. Itu. Sebentar Pak Rijal. Dari yang Pak Rijal sampaikan tadi. Jadi sebenarnya antara industri dan anak-anak ini ketika prakerin itu sudah terjalin hubungan yang positif Pak Rijal ya. Hanya saja Pak Rijal sampaikan tadi mereka tidak terikat oleh sebuah ikatan yang jelas. Akhirnya ketika mereka selesai aja ambiar begitu Pak Rijal ya. Tidak terarah, tidak terkondisikan dengan baik begitu. Cara-cara mengkondisikannya kira-kira seperti apa Pak Rijal yang enak, yang efektif gitu Pak Rijal? Apakah perlu ada tanda tangan di atas materai atau bagaimana gitu Pak Rijal? Kira-kira bagaimana agar anak-anak itu bisa terikat dengan industri-industri atau instansi-instansi yang diperlukan mereka ketika mereka sudah lulus begitu Pak Rijal? Ya, namanya MOU kan tentu ada ada kesepahaman ya, ada tanda tangan ya, entah itu pakai materai atau tidak ya, pasti ada kesepahaman itu ya. Ya karena saya berkeyakinan kalau ada MOU pasti nanti ya kata Pak Ira ada keterikatan ya antara perusahaan dengan lembaga. Dulu pernah pengalaman walaupun tidak ada MOU ya, kebetulan saya ngajar produktif perbankan syariah. Jadi anak-anak prakerin di bank, mungkin kinerjanya anak-anak itu bagus ya, dari segi skill, kemampuan maupun kedisiplinannya. Akhirnya 3 bulan prakerin setelah pamitan itu dipeseni sama manajernya. Ini anak ini ya, ada 3 satu kelompok, ada 1 mungkin selama ini anaknya itu di atas rata-rata kemampuannya. Kalau lulus, kalau bisa disarankan ke sini ya Pak, untuk ngelamar ke sini. Insya Allah saya siap menerima untuk di BPR kami ya. Padahal nggak ada MOU itu. Melihat skill kemampuan selama 3 bulan sudah gitu ya. Apalagi ada keterikatan. Jadi itu menurut saya. Jadi kuncinya menurut Pak Rijal tadi intinya
butuh MOU begitu Pak Rijal ya? Iya, iya Nah, itu apa yang pertama itu ya terkait iya. BKK itu ya. Yang kedua saya bilang tadi skill ya, pelatihan skill ya. Itu Oh juga iya iya penting iya. ya untuk bersaing dengan alumni-alumni lembaga lain. Pelatihan skill contoh Skill. mungkin sebelum Ya. apa kelulusan nanti 2 minggu atau 1 bulan ya kita mendatangkan dari apa BLK atau mungkin Iya. siswa kita yang ikut pelatihan di BLK biar nanti apa ya menambah skill apa siswa siswa kita di BLK juga Kita. banyak jurusan tinggal milih Oh kita iya. yang kita sesuaikan dengan jurusan kita jadi itu Iya iya betul betul. Kira-kira Pak Rijal dalam waktu dekat ini ada nggak momen-momen khusus, momen-momen spesial begitu Pak Rijal untuk bagaimana memulai agar terjadilah sebuah MOU begitu Pak Rijal antara lembaga dengan pihak-pihak instansi atau pihak-pihak industri yang sekiranya saling memberdayakan begitu Pak Rijal ya dalam waktu dekat kira-kira ini. dalam waktu dekat ya kebetulan ini sudah akhir November ya nanti Iya iya. anak-anak mulai prakerin itu Januari, Oh Februari, Maret Januari. ya. Januari, Februari, Iya. Maret 3 bulan awal di semester 2. Kebetulan biasanya sebelum prakerin, apalagi sebelum apa semester 2 pasti nanti ada rapat ya, rapat besar lah semua dewan guru dan staf di lembaga kami. Mungkin itu nanti saya apa usulkan bagaimana nanti pas prakerin ya kalau bisa ada MOU tersendiri atau ditambahi poin-poin ya Oh yang gitu. nantinya selama ini ada untuk MOU kerjasama Prakrim selama 5 tahun ya. Nanti kalau 5 tahun Iya iya. diperbarui, mungkin menambah poin atau mungkin apa membuat MOU baru. Jadi nanti kita sodorkan 2 MOU. Yang MOU yang kedua yaitu untuk penyerapan tenaga kerja ya, biar diprioritaskan dari lembaga kami. Mungkin itu. Terus itu kelas 2 ya yang prakerin. Yang kelas 3 terkait pelatihan yang kedua tadi ya. Ini kan Iya. kelas 3 paling terakhir sekolah itu Maret. Sekolah terakhir Maret. Mulai Januari Februari nanti kan apa ujian praktek, Iya iya uji iya. kompetensi, UKK Iya. itu, Iya. terus USP, ujian satuan pendidikan ya. Mungkin nanti sebelum USP atau pasca USP kan nanti keluarnya ijazah masih lama ya. Mungkin Iya. Maret terakhir, April atau Mei, anak-anak bisa diikutkan pelatihan di BLK ya. Pra kelulusan biar anak-anak punya skill ya. Jadi itu 1 bulan atau apa 40 hari ya. Bisa kita yang mendatangkan atau anak-anak yang kita ikutkan di Wah, BLK. bagus sekali itu Pak Rijal. Ini kan anu Pak Rijal ya sudah di penghujung kegiatan acara kita coaching hari ini. Pak Rijal mungkin bisa menceritakan dong nanti. Saya penasaran sekali dari hasil Pak Rijal menjalin MOU dengan instansi atau perusahaan yang kira-kira sudah ditargetkan untuk menjadi tempat anak-anak agar bisa terwadahi. Ini nanti kita akan di kesempatan yang lain Pak Rijal mungkin kalau sudah terjalin sebuah MOU bisa dong nanti menceritakan, saya penasaran banget ini. Gitu bisa Siap, kan Pak siap. Rijal ya? Siap Siap. Pak Irawan. Dan yang untuk yang terakhir kalinya Pak Rijal, untuk yang dari yang ingin saya sampaikan, setelah kegiatan kita hari ini, coaching hari ini, gambaran apa yang Pak Rijal sudah dapatkan kira-kira Pak Rijal dari apa yang sudah kita bicarakan tadi dengan santai tadi? Kira-kira apa yang Pak Rijal sudah dapatkan hari ini? Ya. Dari percakapan kita yang mulai awal sampai akhir ini ya, saya banyak sekali mendapatkan apa ya solusi atau gambaran ya bagaimana saya melangkah untuk apa ya menghadapi permasalahan ini ya. Jadi saya berterima kasih kepada Pak Irawan ya sebagai apa Sama ya sebagai teman sambat atau apa ya. iya. Ya intinya banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang memantik saya untuk mengeluarkan ide saya yang nantinya ya saya untuk tergerak untuk melaksanakan ide-ide tersebut. Itu Pak Irawan. Keren sekali Pak Rijal, keren sekali. Dan sebaliknya, nanti kalau ada sesuatu mungkin saya yang ingin di-coaching oleh Pak Rijal.
Sekarang Pak Rijal yang minta jadi kucing dan sekarang saya yang jadi coach, Pak Rijal yang jadi kuci. Suatu ketika bisa jadi saya yang jadi kuci dan Pak Rijal yang bisa jadi kucingnya. Kucingnya. Bisa Pak Rijal ya. Ya, Oke. ya. Terima kasih banyak Pak Rijal. Kita akhiri kesempatan kita untuk proses kucing hari ini. Eh, Mungkin lain waktu akan kita cari kesempatan yang baik untuk menindaklanjutinya sebagai tindak lanjut atau apa namanya kelanjutan daripada apa yang sudah kita lakukan hari ini. Terima Ya, kasih Pak Rijal. ya, Kita akan lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Sampai jumpa ya, di lain kesempatan. ya. Oke, sekarang saya Pak Rijal ya, yang jadi Guci, Pak Rijal yang jadi coach. Rekam lanjut ini. Ini masih rekam, masih proses merekam. Aman. Apa apa satu-satu rekamnya atau lanjut kok? Ya, lanjut. Lanjut. Bahkan katanya bisa jadi satu. Kan hanya cuma berapa menit, hanya Iya, iya, 15 20 menit. iya. Jadi kita nanti selesai jam berapa Pak Rijal? Di jam berapa itu? Ini lebih 15 menit ya. Ya wis jam 8 lebih 5 nggak apa-apa. Ya, Pak Rijal sendiri nanti yang itu ya ngatur waktunya ya, sekiranya bisa Iya, 15 menit. Oke, iya. siap. Ya. Saya mulai ya. Siap. Assalamualaikum Mbak Irawan, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Pak Rijal. Gimana kabarnya Mbak Irawan? Baik sekali Pak Rijal, tapi hanya saja saya ada sedikit sebuah kendala yang ingin kita lakukan hari ini untuk melakukan proses coaching Pak Rijal. Saya ingin Pak Rijal sebagai coach dan saya ingin sebagai kuci atau yang berkonsultasi sebagai klien pada Pak Rijal. Iya, iya. Ya, ada permasalahan apa Pak yang perlu kita diskusikan Pak? Iya, siap. Begini Pak Rijal. Saya di sekolah itu status saya adalah sebagai guru olahraga Pak Rijal. Dan terus terang sebagai guru olahraga tentu banyak hal yang menjadi tuntutan sebagai saya pribadi sebagai guru olahraga, dan salah satunya adalah bagaimana saya bisa mencetak murid yang berprestasi Pak Rijal. Murid yang mempunyai skill, murid yang mempunyai keistimewaan dan itu sifatnya kompetitif dan dipertandingkan begitu Pak Rijal. Dan di sini Pak Rijal, terus terang, saya sebagai seorang guru olahraga kadang merasa terbebani oleh sebuah kultur, sebuah budaya di mana di tempat saya Pak Rijal. Di tempat saya ini budaya di lingkungan masyarakatnya itu sangat agamis dan mereka itu cenderung antipati, cenderung untuk tidak bersimpati apabila ada hal-hal yang sifatnya non agamis begitu Pak Rijal, atau kita sebutkan sekuler apa ya mungkin Pak Rijal ya. Iya. Jadi di tempat saya ini untuk hal-hal yang non agamis kayak adanya sebuah bimbingan belajar yang tidak agamis seperti adanya sekolah sepak bola, sekolah catur mungkin, latihan renang atau mungkin latihan-latihan voli, les-les privat yang sifatnya itu pemberdayaan dalam bidang sport. Itu salah satu contohnya. Itu amat sangat tidak diminati dan bahkan tidak didukung Mbak Rijal. Jadi mereka itu lebih fokus ke ukhrawi, lebih fokus ke akhiratnya, hal-hal agamis gitu, hal-hal yang duniawiyah, hal-hal yang materialistis, hal-hal yang bersifat keduniawian itu cenderung untuk diabaikan dan sama sekali tidak diprioritaskan dan memiliki tempat yang minim sekali di hati masyarakat itu Pak Rijal. Lah,
Di sini menjadi sebuah hambatan besar bagi saya, Pak Rizal. Di mana mereka ini untuk saya pompa, untuk saya motivasi agar bisa punya semangat yang tinggi dalam bidang prestasi olahraga. Ini sangat-sangat repot. Ibarat saya menanam padi itu di tempat yang sangat kering, kurang air dan tidak subur. Jadi benar-benar saya harus memulai dari mana itu sampai saya itu bingung. Begitu Pak Rizal. Ya, Pak. Iya. Jadi untuk permasalahannya sudah saya tangkap ya, terkait di lembaga Pak Irawan ya. Jadi Iya. untuk menurut Pak Irawan untuk kedepannya ya, untuk mengatasi hal tersebut, menurut Pak Irawan ada nggak solusi ya yang sudah dilaksanakan, sudah berhasil apa belum? Sejauh ini upaya sebagai seorang guru, tentu saja saya amat sangat merasa bertanggung jawab atas hal-hal seperti ini. Hal-hal yang menyangkut pribadi saya sebagai seorang guru dan menyangkut diri pribadi saya sebagai seorang yang dituntut untuk profesional. Dan tentu saja Pak Rizal, salah satu upaya yang coba saya lakukan adalah mencoba untuk mendekati anak-anak. Anak-anak coba saya untuk provokasi jiwanya. Saya coba untuk stimulus. Saya coba untuk rangsang. Bagaimana agar mereka punya greget, punya keinginan yang kuat agar supaya mereka ini mau, sudi, berupaya, berkiprah dalam bidang prestasi olahraga. Dengan harapan nanti mereka ini bisa untuk merayu ya orang tuanya. Bagaimana ini mereka ini bisa membujuk orang tuanya. Bagaimana mereka ini bisa menyadarkan orang tuanya. Saya mulai dari anak-anak Pak Rizal. Dan ada, kalau Pak Rizal tanya keberhasilannya ada Pak Rizal. Tapi sedikit. Dari beberapa anak, taruhlah mungkin dari 100 mungkin adalah 2 atau 3 anak yang berhasil untuk membujuk orang tuanya agar mereka ini bisa atau diperbolehkan apabila ada waktu luang misalkan hari Minggu begitu untuk berlatih bermain bola misalkan. Itu hanya sebatas bola saja. Tapi kalau sudah yang menyita waktu apalagi dibarengi dengan dana. Kalau misalkan pelatihan renang kan butuh transport segala macam dana itu sudah lama sudah. Sudah rayuan mereka mesti akan selalu gagal. Begitu Pak Rizal. Apalagi hal-hal yang sifatnya menguras waktu begitu. Pasti mereka akan gagal untuk merayu orang tuanya. Begitu Pak Rizal. Sejauh ini yang sudah saya lakukan Pak Rizal. Ya Pak, ya Pak. Jadi Iya. Permasalahan seperti itu ya juga pernah ya terjadi di lembaga kami. Tapi ya intinya sama, tapi medannya berbeda. Kalau di Pak Irawan itu masyarakatnya ya yang adanya Iya. memang begitu. Kalau di Betul. kami itu kebetulan ada pondok pesantren ya di sekitar lembaga kami yang banyak santri di situ yang sekolah di lembaga kami. Jadi ya itu lebih mengedepankan di agamanya. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman di agamanya agar kalau seimbang kan gitu dan tidak antipati ke ilmu umum ya. Ini masalahnya nggak gitu, condong ke agama saja ya. Kejadiannya hampir sama ya. Tadi yang aksi yang sudah yang sudah dilaksanakan ya oleh Pak Irawan itu ke murid ya, untuk sementara ke murid saja ya. Betul. Apakah gak terlintas di rencana Pak Irawan untuk mengumpulkan
wali murid ya, atau mungkin pas pengambilan rapat ada apa atau momen-momen tertentu ya, pas wali murid datang semua, Pak Irawan bekerja sama dengan apa kepala sekolah, kepala sekolah dia juga bilang Pak Irawan selaku guru mapel tersebut juga apa ngasih pengarahan atau sosialisasi akan pentingnya ilmu umum juga ya. Yang kedua juga bisa apa ya, bisa dicoba juga. Saya berkeyakinan kalau di desa tersebut banyak lembaga non formal ya, kayak Madin atau TPG, mungkin bisa ya bekerja sama ya, atau ya semacam itulah dengan guru TPG atau Madin setempat, bahwasanya yang ngasih pengarahan serupa kepada apa santrinya. Saya yakin santrinya itu ya sekolah di lembaga formal di SD-nya Pak Irawan. Khawatirnya gurunya kalau tidak apa ada komunikasi dengan kita, malah nanti doktrin seperti itu dari guru non formal tersebut ya. Khawatirnya itu kalau nggak ada komunikasi dengan kita ya. Mungkin itu perlu apa dicoba, atau mungkin sudah terlintas di apa ide atau pikiran Pak Irawan, tinggal pelaksanaannya saja. Betul. Setidaknya hari ini dengan proses kita coaching hari ini saya terbuka pikiran, menerima sebuah ilham begitu ya. Ada sebuah gambaran-gambaran di mana nanti selain murid mungkin nanti akan saya coba ke guru. Ke wali murid, yang kedua ke guru, dan kemudian juga ke kepala sekolah dan semua pihak-pihak yang kiranya bisa memperlancar daripada tujuan saya tersebut. Seperti yang Pak Rizal katakan tadi, yang pertama adalah saya bidik adalah mungkin orang tua. Jadi ini ya, mungkin ada event-event atau momen-momen khusus ketika pengambilan rapot atau lulusan anak-anak kelas 6 ini nanti akan coba saya sampaikan. Saya coba akan cari waktu di mana nanti akan saya coba utarakan apa yang ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan nanti wali murid ini bisa nanti untuk mulai menyadari, mulai memahami akan artinya pentingnya hal-hal selain juga hal agama gitu. Karena manusia butuh seimbang, karena manusia butuh akan kesesuaian antara kebutuhan akhirat dan juga kebutuhan duniawi seperti itu. Selain juga itu ke kepala sekolah nanti juga akan coba saya sampaikan biar membantu apa yang jadi keinginan saya ini agar juga bisa beliau menjadi sebuah penyambung lidah begitu. Dan juga bisa juga mungkin nanti guru-guru kelas. Guru-guru kelas nanti coba juga akan saya beritahu sehingga di momen-momen tertentu ketika guru-guru tersebut mempunyai peluang untuk menyampaikan, nanti ide saya ini biar bisa juga untuk disampaikan gitu. Selain itu juga kepada komite. Komite itu nanti juga bisa untuk menyampaikan karena yang paling dekat dengan masyarakat tentu saja adalah komite karena mereka juga bagian dari masyarakat selain juga yang paling dekat dengan penyelenggara pendidikan yaitu kita-kita sebagai guru, tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Dan paling tidak saya sudah punya gambaran satu tadi adalah murid, kemudian komite, wali murid, guru dan kepala sekolah. Ini adalah stakeholder atau kelompok-kelompok yang berkecimpung, yang masih mengena terhadap anak-anak sehingga bisa mereka untuk mengawal, membantu, mendorong agar supaya anak-anak ini nanti bisa untuk yang seperti yang kita harapkan, hal-hal positif yang kita harapkan bisa terjadi pada mereka. Begitu Pak Rizal. Saya kira seperti itu. Jadi untuk rencana action atau pelaksanaannya Pak, itu yang terkait komunikasi dengan stakeholder ya, itu secepatnya atau gimana, kalau bisa ya secepatnya ya, biar nanti pas semester 2 itu bisa apa ya, biar kondusif lah, biar kondusif dan ada hasilnya. Mungkin
kapan Pak rencana apa aksinya itu untuk komunikasi ke segala lini stakeholder ini? Ini di masing-masing stakeholder tentu beragam momen momen-momen rapotan dari JAL. Dalam waktu dekat ini anak-anak ini kan rapotan. Nah, di sini kesempatan saya untuk pendekatan melakukan pendekatan kepada masing-masing wali kelas untuk saya menitipkan sebuah ide, sebuah mindset yang agar mereka bisa untuk menerima. Kira-kira ide saya ini bisa untuk tersampaikan kepada masing-masing wali murid begitu, Pak Rizal. Dan saja kalau kepala sekolah secepatnya saya harus segera menyampaikan karena kepala sekolah ini adalah sebagai manajer di sekolahan dan tentu saja mereka punya peluang yang besar, punya peluang yang banyak untuk mereka bisa untuk mendekati baik wali murid maupun guru-guru. Di sini nanti kepala sekolah bisa untuk menyampaikan biar guru-guru bisa menjadi penyambung lidah daripada eh, itu kepala sekolah yang tadi idenya awalnya muncul dari saya, gitu. Agar bagaimana mindset daripada orang tua ini bisa berubah. Dimana untuk hidup manusia itu banyak jalan menuju Roma dan salah satunya adalah agar untuk mengejar dunia juga mengejar akhirat semua bisa seimbang seiring sejalan begitu ya. Ya Pak Irawan ya. Baik. Jadi sudah apa? Jelas ya, sudah ketemu permasalahan berikut solusinya ya. Jadi kita tinggal apa Pak Irawan tinggal mengeksekusinya saja gitu ya. Kebetulan mungkin Betul, mungkin secepatnya Pak Irawan ya. Kebetulan kalau secepatnya kita masih apa ya berkomunikasi ya di CGP ini karena CGP masih ini masih pertengahan ya. Jadi nanti betul. saya pengen apa ya pengen tahu nanti ya tindak lanjut hasilnya ya. Ya, Mungkin apa ya Januari atau Februari ya saya nanti bisa sharing lagi ya. Kalau ini kan apa ya ini waktu cuma singkat ya 15 menit ya ini untuk tugas ya. Jadi nanti di luar forum ya secara non formal kita bisa sharing lagi terkait apa dua permasalahan ya di lembaga kita masing-masing ini. Baik Pak Irawan ya. betul Karena sekali Pak waktu Rizal. Saya ya, saya waktunya ini sangat mengharapkan. iya ya. Saya Dan sangat mengharapkan Pak Rizal. nanti kita bertemu di forum yang lain Pak ya. Dengan Siap, permasalahan yang lain juga nggak apa-apa ya. Kita bisa siap. saling tukar apa ya solusi ya. Jadi itu. Baik Pak Irawan ya. Waktunya ini sudah habis ya. Waktunya sudah Oh, sudah habis. habis Pak Rizal. Sudah Siap, habis ya. Sudah 15 menit ini lebih dikit ya. Nah, siap. untuk itu apa ya? Saya akhiri dulu untuk proses diskusi ini ya. Saya akhiri dulu. Selamat malam ya. Semoga Selamat malam. selalu sehat untuk Pak Irawan Amin. ya. Sama-sama, Dalam sama-sama Pak Rizal. menjalani semua aktivitas ini Pak ya. Ya, Terima saya kasih. akhiri Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya kita berhenti merekam Pak Rizal ya. Berhenti ya. Siap.